Shalom, Bapak Ibu, kita kembali akan renungkan firman Tuhan. Mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari berkat-Mu bagi kami kembali kami akan jalani. Namun sebelumnya kami akan renungkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, memenuhi hati dan pikiran kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari 1 Tawarikh 26 ayat 8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tema kita hari ini adalah kunci diberkati, rahasia diberkati. Di zaman sekarang ini ada banyak orang yang tidak lagi menempatkan Tuhan dan perkara-perkara rohani sebagai hal yang utama atau yang prioritas dalam hidupnya. Ya, hati dan pikiran mereka semata-mata tertuju hanya kepada hal-hal duniawi saja. Ibadah, doa, dan pelayanan mereka anggap adalah hal-hal yang tidak penting. Adalah sebuah pemborosan waktu saja. Pikirnya banyak orang juga di luar sana yang tidak beribadah sekalipun kepada Tuhan. Tapi hidupnya baik-baik saja kok. Malah sepertinya lebih sukses dan lebih mujur. Namun saudara, Tuhan sangat memperhatikan hidup orang benar. Dan Ia akan membuat perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan yang tidak beribadah kepadanya. Karena itu kita tidak perlu iri terhadap orang fasik. Sebab kebahagiaan mereka itu semu. Kemujurannya pun hanya bersifat sementara. Mazmur 37 ayat 10 sudah menyatakan itu. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Itu sesungguhnya gambaran dari orang-orang yang demikian. Karena itu saudara, jangan berpikir bahwa ibadah, pelayanan, doa, dan segala jeri lelah kita untuk Tuhan itu tidak berarti apa-apa. Sesungguhnya semua itu diperhitungkan Tuhan. Inilah yang disaksikan dialami oleh Obed-Edom. Obed-Edom adalah contoh orang yang menikmati berkat Tuhan secara luar biasa. Karena ia sangat menghormati hadirat Tuhan. Padahal hanya 3 bulan tabut Allah berada di rumahnya. Itu ada dalam 2 Samuel 6, 11-12. Keluarga Obed-Edom ini pun menjadi buah bibir dan kesaksian yang baik bagi banyak orang. Bahkan beritanya sampai ke telinga Raja Daud. Alkitab mencatat bahwa Obed-Edom yang sebelumnya tinggal di Kiryat Yearim rela pergi ke Yerusalem untuk melayani sebagai penunggu kemah Tuhan, di mana tabut Allah itu berada. Ini menunjukkan besar kerinduannya melayani Tuhan dan tinggal dalam hadirat Tuhan. Dan sebagaimana 1 Korintus 15:58 bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahnya pasti tidak akan sia-sia. Nah, karena sesungguhnya melayani Tuhan bukan hanya Obed-Edom yang diberkati, tetapi sampai kepada anak cucunya. Bahkan anak-anak Obed-Edom disebut pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan cakap dalam pekerjaan. Itu yang dikatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 26 ayat 8. Dikatakan mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. Dan 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom. Inilah sesungguhnya yang menjadi rahasia, kunci diberkati adalah orang-orang yang sungguh melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan, setia dalam segala kehendak dan perintah Tuhan. Dan kita tahu bahwa ada jaminan bagi orang-orang percaya, bagi keturunannya pun. Dan itulah yang disampaikan di dalam Mazmur 37 ayat 25. Sebagaimana Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan.
atau anak cucunya meminta-minta roti. Mari saudara, kita hidupi firman Tuhan ini. Mari kita tinggalkan legasi, warisan iman bagi anak cucu keturunan kita. Dan mari kita memulai dari diri kita sendiri. Dengan kita hidup sungguh-sungguh beribadah, hidup sungguh-sungguh taat, dan hidup sungguh-sungguh melayani Tuhan. Maka percayalah, berkat Tuhan akan mengalir tidak hanya padamu, tapi kepada keturunan. Tuhan Yesus memeteraikan firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mengingatkan kembali kami untuk sungguh-sungguh di tengah hidup ini, kami tetap setia, tetap bertekun, sekalipun banyak godaan tantangan. Tapi biarlah kami tetap melakukan yang terbaik. Dan kami rindu supaya keturunan kami pun dapat melanjutkan akan nilai-nilai kekekalan itu. Dan mereka juga diberkati oleh-Mu. Terpujilah Tuhan, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.